Boeing 737 Next Gen, perjalanan sebuah legenda pesawat komersial terlaris dalam sejarah. Dengan lebih dari 161.000 tenaga profesional, menyatukan secara detail bagian besar dan bagian terkecil, yang tidak kurang dari 2,5 juta part dari sebuah pesawat. Pengembangan produk terus dilakukan dengan target konsumsi bahan bakar yang minimal, memaksimalkan jarak tempuh, demi menjaga kehormatan sebagai legenda pesawat komersial paling banyak dipakai di dunia. Semua ini bisa terwujud dengan hebatnya sistem produksi raksasa Boeing. Inilah pabrik pesawat paling produktif di dunia, Boeing's Renton, berlokasi di Renton, Washington. Merupakan satu dari beberapa pabrik yang memproduksi Boeing 737. Sebuah Boeing 737 ini dibanderol dengan harga 355 juta US dollar atau setara 5,3 triliun rupiah. Produksi sebanyak 42 unit dalam sebulan ini membutuhkan peralatan yang cukup canggih dan lumayan besar. Dan untuk setiap Boeing 737 ada sekitar 2.500 part pesawat yang akan dikerjakan oleh 161.000 tenaga profesional. Boeing 737 adalah pesawat jet komersial terlaris dalam sejarah. Pertama, mari kita lihat mesin jet Boeing ini diproduksi. Mesin yang akan dipasang ini bernama CFM56. Seperti pada mobil, maka di pesawat juga terdapat gigi kecepatan. Yang Anda lihat di layar ini adalah pengatur gigi kecepatan atau gearbox yang sedang dipasangkan pada mesin. Sebagian besar dari mesin ini dirakit manual menggunakan tangan manusia. Dibutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, karena jika ada kesalahan dalam proses ini, maka akan berakibat fatal. High pressure core atau inti tekanan tinggi yang sedang dipasang ini, ketika mesin nyala nanti, maka ini akan bersuhu 450 derajat Celcius. Yang dari sini kemudian akan masuk ke ruang bakar atau combustor, di mana udara akan dibakar hingga 1700 derajat Celcius. Akibat panas ini, udara memuai, sehingga bertekanan tinggi untuk menghasilkan daya dorong. Perakitan mesin ini membutuhkan waktu 2,5 hari. Untuk membuat mesin ini lebih silent, maka mesin CFM56 dipasangkan chevron di core exhaust nozzle-nya. Mesin generasi baru ini 15% lebih irit bahan bakar, namun memiliki daya dorong hingga 130 kN. Itu artinya 8% lebih kuat dari mesin generasi sebelumnya. Begitu selesai dirakit, tim cahaya biru akan melakukan pengecekan visual untuk memastikan semuanya sudah sesuai dengan standar. Badan pesawat ini didatangkan dari Wichita, Kansas menggunakan kereta api. Awalnya ini hanya berupa tabung hijau kosong. Setiap pesawat membutuhkan 9 hari di lini produksi hingga pesawat ini siap diantar ke pelanggan. Setelah badan pesawat memasuki pabrik, pada hari pertama sampai hari ketiga, semua pekerja mengerjakan bagian internal pesawat. Pipa, listrik, saluran air, saluran AC, dan kabel-kabel dipasang. Rivet sebanyak 300.000 buah dan kabel sepanjang 68 km dipasang secara manual dengan tangan manusia. Semua pegawai di sini telah menjalankan training khusus hingga berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Bagi Anda yang mau bekerja di Boeing, Anda akan masuk melalui jalur training ini. Boeing membuka pintu bagi wanita yang ingin berkarir di sini. How can you not love building one of these? I love building airplanes. Pada hari keempat, kedua sayap pesawat disatukan dengan badan pesawat. Sirip vertikal ini disejajarkan dengan panduan laser. Disitulah akhirnya mulai terlihat seperti pesawat terbang. Boeing 737 ini memiliki sayap dengan panjang 35,92 meter dan luas sayap 127 meter persegi. Sayap yang didesain ada lengkungan di ujung sayap tersebut berfungsi sebagai pemecah turbulensi yang terjadi di ujung sayap saat terbang dengan kecepatan tinggi. Along with the upper winglet, we've added a lower winglet. The lower winglet, in addition, moves the effective span of the wing outboard
reducing drag and improving the fuel burn for the customer. Roda pendaratan ini juga sebagian besar dirakit oleh tangan. Baja tekanan besar atau high tensile steel mendominasi struktur kaki roda pesawat ini untuk bisa menahan beban hingga 50 ton saat landing. Dan inilah saat mereka memasang roda pendaratan. Hari kelima, pemasangan stabilizer horizontal. Sama halnya dengan pemasangan sayap pesawat. Pemasangan stabilizer horizontal ini meliputi pemasangan sensor, kabel, dan sambungan hidrolik yang dipasang secara hati-hati. Karena kesalahan di sini bisa berakibat fatal bagi penerbangan. Langkah berikutnya adalah uji fungsi. Dalam uji fungsi ini juga dilakukan pengecekan roda pesawat. Sementara bagian luar pesawat terus dikerjakan, maka pekerjaan interior terus dilanjutkan. Pada hari kelima ini, bagian interior mulai mengerjakan finishing lantai, kokpit, lavatory, dan lainnya. Oh iya, jika Anda ingin memesan bisnis jet 737, interiornya akan lebih mewah seperti ini. Desain ini akan menjadikan pesawat seperti rumah atau kantor yang berjalan di atas udara. Kemudian di hari ke-6 pesawat dihidupkan. Lampu merah yang berkedip ini tanda hati-hati. Bahwa saat ini ada daya listrik yang sedang mengalir pada sistem elektronik pesawat untuk uji fungsi skala besar. Pabrik ini sudah seperti sebuah kota, bahkan sepeda banyak lalu lalang di sini. Selain para helper, para manajer pun terkadang menggunakan sepeda untuk berkeliling melakukan pengecekan. Hari ke-7 adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ini adalah pertama kalinya roda pesawat ini menyentuh lantai. Berat pesawat sudah mulai ditopang oleh roda. Kemudian, mesin seberat 3 ton ini dipasangkan ke pesawat. Mesin yang digunakan oleh Boeing 737 Next Gen ini adalah CFM56 yang memiliki daya dorong atau thrust sebesar 130 kN. Mesin CFM56 ini dapat menghantarkan pesawat hingga ketinggian jelajah 41.000 feet dengan kecepatan sekitar 900 km per jam. Hari ke-8 adalah hari yang menegangkan karena untuk pertama kalinya pengecekan keseluruhan sistem pesawat dilakukan. Di antaranya dicek flap pesawat dan kokpit pesawat. Sebelumnya, masing-masing pesawat dites per bagian, tetapi sekarang dites secara keseluruhan. Ini adalah hari yang menegangkan bagi semua divisi. Tim pengecekan ini terdiri dari beberapa tim elektronik, AC, saluran air, mekanikal, operating system, hingga hidrolik. Tim ini adalah tim khusus terlatih untuk bisa melihat kesalahan terkecil sekalipun. Dan terakhir, hari ke-9. Hari yang ditunggu-tunggu. Pelanggan dapat melakukan inspeksi langsung pada pesawat pesanannya. Kemudian pesawat dikeluarkan dari pabrik ke lapangan Renton untuk uji lapangan, baik mesin dan sistem lainnya. Kemudian diterbangkan untuk pertama kalinya.